Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata bercampur mistis dari sebuah gunung yang jarang dikenal orang. Tempat ini bukan sekadar lokasi wisata, tapi menyimpan misteri yang telah memakan banyak korban. Cerita ini tentang Dira, seorang perempuan yang mendaki untuk melarikan diri, tapi justru bertemu dirinya sendiri dalam wujud yang tak bisa dijelaskan logika. Mari kita simak bersama dengan hati yang terbuka dan pikiran yang waspada. Wes, aku tak endaki disik, yo. Tapi nek ngerasa aneh, balik wae. Ojo maksa. Itu ucapan terakhir Dira waktu ninggalin teman-temannya di pos peristirahatan, dan mulai melangkah sendirian ke jalur pendakian yang katanya, gampang tapi sepi. Langit masih gelap meski fajar udah mulai ngintip malu-malu di sela pohon-pohon tinggi. Kabut turun kayak selimut tipis, ngebalut jalur setapak yang dipijak Dira. Angin semilir bawa aroma tanah basah dan bunyi dedaunan yang digesek lembut. Langkahnya mantap, tapi matanya waspada. Dira bukan pendaki pemula, dia udah sering naik gunung, dan tahu betul gimana ngerinya jalur kalau mulai nggak beres. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang beda. Bukan sekadar dingin atau sepi. Lebih kayak ada yang ngawasi. Di balik sunyi itu, suara kecil pelan terdengar. Awas! Dira berhenti. Matanya nyapu sekitar. Kosong. Cuma suara dedaunan, sesekali kicau burung jauh di atas. Tapi telinganya masih kebayang suara tadi. Dia ngusap lehernya yang merinding, terus jalan lagi. Langkah kedua, ketiga. Awas! Sekarang lebih dekat. Lebih jelas. Siapa sih yang iseng? Dira berusaha cuek. Tapi keringat mulai netes di kening, padahal udaranya dingin. Hutan itu sepi, tapi seolah hidup. Akar-akar besar menjulur kayak tangan, batu-batu licin seakan sengaja narik kaki. Dira ngelangkah makin cepat, tapi suara itu terus ngikutin. Kadang sayup, kadang nempel di telinga. Awas! Mau nengok ke belakang, tapi rasanya berat. Kayak ada beban di punggung, meski dia cuma bawa daipak ringan. Dan ketika akhirnya dia nekat nengok. Kosong. Tapi dari sudut matanya, ada bayangan melesat di balik pohon. Hitam. Tinggi. Jalan tanpa suara. Dira mulai lari kecil. Jalur makin nanjak, dan kabut makin tebal. Langit perlahan-lahan berubah warna, tapi cahaya pagi nggak bikin suasana makin tenang, malah makin bikin jelas, bahwa ada sesuatu yang nunggu di depan. Entah kenapa, langkahnya berat. Bukan karena capek, tapi kayak ditarik. Tanah di bawahnya serasa lunak. Napasnya terengah, bukan cuma karena tenaga, tapi karena rasa takut yang terus numpuk. Dan di tengah kabut putih, samar-samar, muncul sosok berdiri di jalur. Diam. Gak bergerak. Dira berhenti. Keringat dingin ngucur deras. Badannya gemetar. Sosok itu masih berdiri, ngadep dia. Tapi anehnya, gak punya wajah. Cuma bayangan gelap dan dua mata merahnya lah kayak bara. Seketika, semua suara hilang. Hutan jadi bisu. Dan untuk pertama kalinya selama pendakian, Dira sadar. Dia nggak sendirian. Dan dia udah ditunggu. Namanya Dira. Nama lengkapnya Radira Maharani, tapi semua orang manggil dia Dira. Anak tunggal dari pasangan guru dan perawat yang tinggal di kota kecil di lereng timur Jawa. Sejak kecil, Dira sudah terbiasa dengan dinginnya pagi, kabut yang nyasar masuk lewat celah jendela, dan aroma embun yang nempel di genteng rumah. Umurnya baru 22 tahun, tapi semangatnya udah kayak orang yang udah ngelilingin separuh dunia. Kulitnya sawo matang, rambut panjang sering dikuncir asal, dan sorot matanya tajam tapi tenang. Ia dikenal mandiri, tangguh, dan sedikit keras kepala. Bukan tipe yang gampang takut, apalagi cengeng. Dira suka naik gunung. Bukan buat gaya-gayaan di media sosial, tapi karena gunung memberinya rasa damai. Setiap langkah di jalur pendakian, setiap desir angin, dan tiap detak jantungnya waktu ngelawan medan berat, semuanya bikin dia ngerasa hidup. Naik gunung bagi Dira bukan sekadar petualangan, tapi caranya menyepi. Menepi dari dunia yang bising, dari orang-orang yang kadang cuma paham penampilan tapi nggak ngerti isi kepala.
Pagi itu, Dira dan 5 temannya, Rama, Tiwi, Nino, Salsa, dan Genta, berencana nanjak ke puncak Silampari, sebuah gunung kecil yang katanya belum banyak dijamah pendaki luar. Gunung itu ada di balik hutan yang jarang dilewati. Jalurnya nggak terlalu tinggi, tapi katanya punya aura mistis. Beberapa warga desa sekitar suka nyebut gunung itu sebagai Gunung Tidur, karena kabarnya banyak yang ngalamin kejadian aneh pas di jalur atau di puncak, dan katanya, ada yang nggak pernah turun. Mereka berangkat dari base camp sekitar pukul 3 pagi, nyusul waktu terbaik buat muncak dan nikmatin sunrise. Tapi baru 1 jam jalan, kelompok itu mulai terpisah. Nggak karena konflik, tapi karena kondisi. Tiwi ngeluh kakinya kram, Nino sibuk motret, Genta sibuk ngelawak, dan Salsa udah mulai ngeluh lapar. Dira yang dari awal memang pengen cepat-cepat sampai puncak akhirnya milih jalan duluan. Wes, aku tak endaki disik, yo. Tapi nek ngerasa aneh, balik wae. Ojo maksak, katanya singkat sambil ngencengin tali ransel kecilnya. Dia tahu jalurnya cukup jelas, dan waktu juga nggak banyak. Kalau terlalu lama di bawah, sunrise bisa lewat gitu aja. Sebelum berpisah, Pak Sur, pemilik warung kecil di base camp sempat bilang, Mbak Yu, nek liwat pos 3, ojo ngomong sembarangan. Ojo manggil-manggil. Ojo takon arah, ojo ngelamun. Percaya wae, jalure wis ana sing ngatur. Dira cuma senyum waktu itu. Dia pikir itu cuma pesan standar warga ke pendaki. Tapi sebenarnya, pesan itu lebih dari sekadar peringatan. Dan sekarang, di tengah kabut, suara-suara asing mulai terdengar. Jalanan jadi kayak bukan jalur biasa. Udara dingin menusuk, bukan lagi sejuk tapi bikin dada sesak. Setiap langkah kayak masuk lebih dalam ke tempat yang seharusnya nggak dijamah. Puncak Silampari itu nggak tinggi. Tapi katanya, yang bikin berat bukan tanjakannya, tapi sesuatu yang ngintai dari balik pepohonan. Bukan macan, bukan ular, tapi sesuatu yang nggak bisa dilihat semua orang. Dan Dira, yang jalan sendirian pagi itu, mungkin bukan cuma bakal ketemu sunrise. Tapi juga sesuatu yang udah lama nunggu di puncak. Awalnya, jalur pendakian masih terasa wajar. Tanah setapak yang naik pelan, rerumputan basah yang menjuntai ke kaki, dan ranting-ranting kecil yang sesekali menggoda langkah Dira buat tersandung. Tapi entah kenapa, makin ke atas, hawa di sekitarnya berubah. Udara yang tadinya segar, kini jadi dingin menggigit. Sunyi. Bukan sunyi biasa. Bukan sekadar karena jauh dari keramaian. Tapi sunyi yang kerasa, gak beres. Dira sempat berhenti di dekat pohon besar yang tumbang ke arah jalur. Ia duduk sejenak, minum air, dan membetulkan kancing jaketnya. Tapi waktu dia mau lanjut, dia merasa ada yang aneh. Langkahnya terasa berat. Bukan capek biasa. Tapi seperti ada sesuatu yang nahan. Kayak ada beban yang menggantung di punggung, padahal ranselnya nggak seberapa berat. Dia coba tetap jalan. Tapi matanya mulai menangkap hal-hal yang nggak masuk akal. Jalur setapak yang tadi lurus, tiba-tiba bercabang jadi 3. Padahal pas naik bareng teman-temannya, jalurnya cuma satu arah. Dira berdiri mematung. Bingung. Kok iso dadi loro, loh? Gumamnya pelan. Angin mendesir pelan. Tapi di sela-sela desiran itu, ada suara lain. Tengen. Dira menoleh cepat. Gak ada siapa-siapa. Tapi jelas banget suara itu. Pelan, parau, dan datang entah dari mana. Ia berdiri kaku. Jantungnya mulai berdetak cepat. Bulu kuduknya berdiri. Nalurinya bilang, jangan dengerin suara itu. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Dira melangkah ke arah kanan. Jalur yang disarankan suara itu. Baru beberapa meter masuk ke jalur itu, kabut makin tebal. Langkahnya makin berat, dan lagi-lagi, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Ayo, aku nunggu. Dira langsung berhenti. Nafasnya mulai pendek. Tangannya dingin. Dan kali ini, dia sadar satu hal. Dia sudah tersesat. Bukan hanya tersesat arah. Tapi juga tersesat di tempat yang bukan jalur pendakian biasa. Jalur yang seperti nuntun dia ke satu tempat yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Langkah kakinya mulai goyah.
Tapi waktu dia mau balik arah, jalur yang barusan dia lewati hilang. Tertutup semak. Atau mungkin dia memang gak pernah lewat sana. Endik jalanku tadi? Dira panik. Dia berusaha buka peta offline di HP-nya, tapi sinyal lenyap. Kompas muter-muter. Bahkan layar ponselnya sempat kedip sebentar, kayak mau mati. Dia coba tenang. Dia duduk lagi. Tapi belum sempat tenang, dia dengar sesuatu dari belakang. Langkah. Lambat, berat, tapi teratur. Siapa? Teriak Dira. Rama? Genta? Gak ada jawaban. Tapi suara langkah itu terus mendekat. Dira berdiri. Matanya liar melihat sekeliling. Tapi yang dia lihat bukan manusia. Di sela kabut ada sosok. Siluet hitam. Tinggi. Diam. Berdiri saja di antara pepohonan. Dira mundur perlahan. Sosok itu tidak bergerak. Tapi tiba-tiba. Krak. Suara ranting patah. Dari arah lain. Dira menoleh, dan kini sosok itu tidak sendirian. 2, 3, 4. Mereka berdiri mengelilinginya. Semua dalam diam. Tak bersuara. Tapi keberadaannya jelas. Dira merasa tubuhnya dingin. Lehernya kaku. Jantungnya seperti ditarik turun ke perut. Dia terperangkap. Sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Dira merasa mungkin dia nggak sendirian di gunung ini sejak awal. Langkah kaki Dira makin tak beraturan. Nafasnya ngos-ngosan, tapi bukan karena lelah semata. Ketakutan sudah menggerogoti pikirannya. Ia berlari tanpa arah, menembus kabut yang kian pekat. Tapi anehnya, seolah-olah setiap jalur yang ia pilih, selalu kembali ke tempat yang sama. Pohon besar yang bengkok ke kanan. Batu besar penuh lumut. Semak berduri yang menghalangi jalur. Seakan dia muter-muter di satu lingkaran yang gak bisa ditembus. Ini apa sih sebenarnya? Gumam Dira dengan suara gemetar. Dia duduk bersandar di pohon. Badannya gemetar. Entah karena dingin atau takut. Saat itulah, suara itu terdengar lagi. Tapi bukan dari luar. Dari dalam pikirannya sendiri. Kenapa kamu ninggalin aku? Suara perempuan. Lembut, tapi menyayat. Dira mencengkeram kepalanya. Bukan aku. Aku gak ngerti. Suara itu hilang sekejap, digantikan bunyi pelan seperti seseorang yang menangis. Tapi anehnya, suara tangis itu nggak datang dari jauh. Justru dari belakang pohon tempat dia bersandar. Pelan-pelan, Dira berdiri. Lehernya kaku menoleh ke samping pohon. Kosong. Tapi tanah di bawah pohon itu basah, seperti ada yang duduk lama di sana. Dan jejak tangan tampak jelas di tanah. Dira mundur. Jantungnya makin liar. Ia melangkah pelan, tapi langkahnya malah membawa dia ke tempat yang lebih gelap. Hutan makin rapat. Kabut menebal. Daun-daun pohon menutup cahaya. Jam tangannya mati. HP-nya mati total. Bahkan kompas kalung di dadanya, arah utaranya nggak karuan. Ia mulai panik. Tapi di tengah semua itu, dia melihat sesuatu. Cahaya kecil. Seperti obor dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, dia lari ke arah cahaya itu. Tapi semakin dekat, cahaya itu menjauh. Dan makin lama, cahayanya berubah. Bukan cahaya obor tapi seperti cahaya api yang membentuk wajah. Wajah yang tersenyum. Meringis. Menyeringai. Wajah itu terbentuk dari api, dan pelan-pelan berubah jadi sosok utuh. Perempuan berbaju putih, rambut panjang, kaki nggak menyentuh tanah. Mata hitam legam, dan darah menetes dari mulutnya. Dira terpaku. Ingin berteriak, tapi suara nggak keluar. Tubuhnya kaku. Kakinya lemas. Tapi sebelum sosok itu bergerak, suara lain muncul dari belakang. Cepat! Ayo bareng aku! Suara laki-laki. Dira menoleh dan melihat seseorang muncul dari balik semak. Wajahnya samar. Tapi dia pakai baju pendaki. Dira tanpa pikir panjang langsung lari ke arahnya.
Tapi setelah hanya beberapa langkah, laki-laki itu hilang. Lenyap. Dan Dira malah jatuh ke jurang kecil, penuh semak berduri. Badannya luka-luka. Tapi yang paling perih, rasa putus asa. Dira mulai sadar. Dia nggak lagi ada di jalur gunung biasa. Dia ada di tempat yang dijaga sesuatu. Tempat yang bukan untuk manusia biasa. Dan makin lama dia berada di sana, makin banyak suara-suara yang datang. Bukan cuma dari luar, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Seolah-olah hutan itu membaca isi hatinya. Bukan kamu yang harus naik. Tapi dia yang belum turun. Suara itu bikin Dira menjerit dalam hati. Tapi dia nggak ngerti. Siapa dia yang dimaksud? Dan kenapa semua ini terasa seperti jebakan yang sudah disiapkan sejak awal? Langit sudah gelap sepenuhnya. Tapi bukan gelap seperti malam biasa. Gelapnya seperti ditutup tirai hitam tebal, tak ada bintang, tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Bahkan langkah Dira pun terdengar sunyi, seolah-olah tanah yang dipijaknya pun enggan merespon. Setelah jatuh di jurang kecil itu, Dira tertatih-tatih berjalan, sambil menahan luka di lengan dan kaki. Tapi ia tak bisa berhenti. Dia tahu, jika dia berhenti, suara-suara itu akan datang lagi. Dan mungkin sosok perempuan berwajah api itu akan muncul kembali. Ia menyusuri jalur sempit yang hanya cukup dilewati satu orang. Di kiri jurang, di kanan hutan gelap. Tapi anehnya, dia merasa jalur itu mengarah ke suatu tempat. Dan benar saja. Di ujung jalur, terbuka sebuah lapangan kecil. Di tengahnya, ada sebuah batu besar, seperti altar. Dan di atasnya, seseorang berdiri membelakanginya. Perempuan. Berambut panjang. Baju putih. Tapi kali ini, dia nyata. Gak transparan, gak melayang. Seperti manusia biasa. Dira berhenti. Siapa kamu? Tanyanya dengan suara serak. Perempuan itu menoleh perlahan. Dan wajahnya adalah wajah Dira sendiri. Tapi dengan mata kosong. Dan senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Dira mundur satu langkah. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak lebih jauh. Suara itu lagi-lagi terdengar, tapi kali ini bukan di kepala. Langsung dari mulut perempuan itu. Kamu udah naik ke tempat yang bukan buatmu, Dira. Tubuh Dira gemetar. Aku cuma pengen mendaki. Aku gak tahu ini tempat apa. Kamu nyari ketenangan? Kamu kabur dari semua masalahmu? Dari semua rasa bersalahmu? Dira menggeleng cepat. Aku gak kabur. Aku cuma pengen sendiri. Tapi kamu gak sendiri sekarang. Tiba-tiba, sekeliling lapangan dipenuhi sosok-sosok. Berdiri membentuk lingkaran. Semua pakai baju yang compang-camping. Ada yang wajahnya penuh luka. Ada yang matanya bolong. Ada yang kepalanya terbalik. Mereka semua menatap Dira. Perempuan kembarannya itu maju satu langkah. Kami semua dulu pernah seperti kamu. Naik tanpa pamit. Naik tanpa niat. Naik tanpa tahu siapa yang menunggu di puncak. Puncak. Bisik Dira. Perempuan itu menunjuk ke belakang batu besar. Dan di sana, sebuah tangga batu yang menanjak, nyaris tak terlihat karena tertutup kabut. Tapi yang paling menyeramkan, tangga itu tak bersambung ke puncak gunung. Tapi ke kegelapan yang menggantung di langit. Seperti jalan ke dunia lain. Kalau kamu pengen pulang, kamu harus ninggalin sesuatu di atas sana, kata perempuan itu sambil menunjuk tangga. Apa maksudnya? Tanya Dira. Perempuan itu mendekat, lalu berbisik di telinganya. Dirimu sendiri. Dira membeku. Seketika tubuhnya tertarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Kakinya melangkah sendiri ke tangga batu. Ia mencoba melawan, menahan, tapi seolah semua tenaganya disedot. Setiap anak tangga yang ia injak, kenangan pahitnya muncul di pikiran. Wajah ayahnya yang meninggal. Ibunya yang murung. Kakaknya yang pergi tanpa kabar. Dosa-dosa yang tak sempat ia tebus. Semua rasa bersalah, semua luka batin, terhampar jelas, menusuk hati. Sampai di anak tangga ketujuh, tubuhnya tak bisa bergerak lagi. Di depan sana, ada cahaya.
Tapi cahaya itu dingin. Bukan hangat seperti harapan. Justru menyerupai liang kubur. Perempuan itu muncul di belakangnya. Kamu tinggalin aja rasa bersalahmu di sini, biar kami simpan. Tapi tubuhmu harus tetap di sini. Biar yang di bawah pikir kamu hilang. Dira menangis. Enggak bisa, aku pengen pulang. Kalau begitu, kamu harus lawan kami semua. Seketika, semua sosok yang tadi berdiri di lapangan muncul di tangga. Mereka naik cepat. Menyerbu Dira. Dira menjerit. Tapi kali ini, bukan dalam takut. Dalam marah. Dia melawan. Dengan sisa tenaga, ia teriak, melompat dari anak tangga, menggulingkan tubuh ke tanah. Ia ambil batu, melempar. Ia lari turun, membenturkan diri ke pohon, menerobos semak, tak peduli luka makin banyak. Satu hal dalam pikirannya. Aku harus keluar dari sini. Aku harus hidup. Dan ketika tubuhnya nyaris pingsan, dunia di sekelilingnya gemetar. Tanah pecah. Kabut buyar. Sosok-sosok itu menghilang dalam jerit. Satu teriakan terakhir menggema. Kamu belum selesai. Dira. Udara pagi menyeruak pelan lewat sela-sela dedaunan. Kabut mulai menipis, menyisakan embun tipis yang menggantung di pucuk-pucuk ilalang. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara burung. Alam seperti bangun dari tidur panjangnya. Dan di balik semak, tubuh Dira tergeletak, tak bergerak. Tapi dia hidup. Matanya terbuka perlahan. Cahaya pagi menusuk masuk ke bola matanya, membuatnya menyipit. Nafasnya berat, dada naik turun tak beraturan, seolah paru-parunya baru saja dipaksa kerja keras seharian. Luka di lengannya kering, tanah dan darah menempel di wajah dan baju. Tapi, dia masih hidup. Ia mencoba bangun. Kaki kirinya pincang, pergelangan tangan kirinya bengkak. Tapi ia paksa berdiri. Ini, pagi. Gumamnya lemah. Sekitar tempatnya bangun bukan lagi hutan gelap penuh kabut. Tapi semacam tepian jalur pendakian yang biasa. Ada papan petunjuk, ada bekas api unggun, bahkan terlihat jejak sepatu yang masih baru. Tak ada lagi sosok perempuan berwajah dirinya sendiri. Tak ada batu altar, tak ada tangga batu menuju langit. Semuanya hilang. Atau mungkin, memang cuma ada di dunia yang tak terlihat oleh manusia biasa? Ia menunduk, menatap tangannya yang gemetar. Semalam bukan mimpi. Luka-lukanya nyata. Rasa takutnya masih tertinggal di napas. Tapi ada satu yang berubah. Tatapan matanya. Kini tak lagi kosong. Ada semacam tekad baru yang perlahan tumbuh di dalam dada. Dia menatap sekeliling, mencari jalan pulang. Dan seperti diberi petunjuk, samar-samar dari kejauhan ia melihat sesosok pria tua sedang menyapu tanah dekat pos peristirahatan. Dira menyeret langkahnya mendekat, walau lututnya terasa mau copot. Pria itu kaget melihatnya. Dek, sampean dari mana? Kok bisa dari atas sono? Bukannya jalur ditutup? Dira hanya tersenyum tipis. Lelah. Bukan cuma karena tenaga habis, tapi juga karena hatinya seperti habis diaduk-aduk semalaman. Boleh, saya minta air, Pak? Tanyanya pelan. Pria itu mengangguk cepat, membantunya duduk, dan segera mengambilkan air putih dari botol besar di dekat warung kecil yang belum buka. Sambil menyeruput pelan, Dira menarik napas dalam. Air itu rasanya seperti hidup kembali. Sampean pasti kesurupan. Jalur atas sono tuh angker. Banyak yang hilang. Tapi biasanya hilang selamanya. Sampean, istimewa, gumam si bapak sambil menatap heran. Dira tertawa pelan, lalu menatap langit. Aku nggak tahu Pak, ini nyata apa enggak. Tapi yang jelas, aku nemuin diriku di atas sana. Dia tak jelaskan apa maksudnya. Tapi hatinya tahu. Yang selama ini dia cari, bukan ketenangan. Tapi keberanian. Berani menerima kenyataan. Berani menghadapi semua luka yang dulu selalu ia sembunyikan. Dan berani menatap hidup, meski banyak sisi gelapnya. Dia menatap kembali ke jalur semalam. Kosong. Tenang. Bahkan seperti belum pernah disentuh manusia. Tapi Dira tahu, di sana masih ada mereka.
Dan mungkin, suatu saat akan ada pendaki lain yang nyasar ke tempat yang sama. Tapi sekarang, dia sudah keluar dari sana. Dengan luka. Dengan cerita. Dengan jiwa yang utuh kembali. 3 bulan sudah berlalu sejak malam itu. Dira kembali ke rutinitasnya di kota. Ia masih bekerja di tempat yang sama, masih menyapa orang-orang dengan senyum kecilnya. Tapi ada yang berbeda. Kini, ia tak lagi menghindar saat ada orang bercerita soal kehilangan. Ia tak lagi merasa perlu berpura-pura kuat, atau bersembunyi di balik tumpukan kesibukan. Dia menjadi lebih hidup. Setiap malam, sebelum tidur, ia menulis. Bukan catatan kerja, bukan puisi cinta. Tapi pengakuan-pengakuan kecil. Tentang rasa takutnya. Tentang luka masa lalu. Tentang malam itu di hutan, ketika ia merasa nyaris ditelan dunia gaib. Ketika ia bertemu dengan dirinya sendiri, atau sesuatu yang menyamar jadi dirinya. Saat ia menatap sosok itu di altar batu, ia sadar, yang selama ini menghantuinya bukanlah hantu luar. Tapi luka batin yang ia kubur dalam-dalam. Dan malam itu, dalam gelap dan kabut yang dingin, ia berdamai. Dalam satu tulisannya, ia menulis, mungkin, setiap orang punya puncaknya sendiri. Tempat paling tinggi sekaligus paling gelap dalam hidup mereka. Dan kadang, kita harus mendaki ke sana, bukan untuk menaklukkannya, tapi untuk tahu bahwa kita bisa pulang lagi, meski dengan napas tersengal dan kaki berdarah. Tulisan itu ia kirim ke sebuah majalah kecil bertema pengalaman spiritual. Tak lama, tulisannya dimuat. Banyak orang membaca, dan tak sedikit yang menghubunginya, merasa tersentuh. Hingga suatu hari, Dira menerima email dari seseorang yang tak ia kenal. Singkat. Tanpa sapaan basa-basi. Kamu juga pernah mendaki jalur itu, ya? Jantung Dira berdegup pelan. Ia balas, menanyakan siapa pengirimnya. Tapi tak ada balasan. Ia buka lagi email itu. Kali ini, ia perhatikan lebih detail. Ada satu lampiran gambar. Sebuah foto yang terlihat diambil dari kamera lawas. Kabur, agak buram, tapi jelas menunjukkan satu pemandangan, altar batu dengan 3 tangga menuju langit. Dan di depan altar itu, berdiri sosok perempuan berbaju gelap. Tersenyum ke arah kamera. Wajahnya, wajah Dira. Dengan tangan yang gemetar, ia menutup laptopnya. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, Dira tak menulis sebelum tidur. Ia hanya duduk lama di atas ranjang, menatap jendela yang memantulkan bayangannya sendiri. Di luar, angin malam meniup tirai pelan. Seolah membisikkan satu pesan halus. Perjalananmu belum selesai. Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak semua tempat bisa dijelajahi tanpa izin, dan tidak semua rasa penasaran layak dipuaskan. Jika kalian merasakan ada sesuatu yang mengganggu saat menjelajah alam, mungkin itu pertanda untuk mundur dan merenung. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.